Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, mamang-mamang, para santri alumni Pondok Pesantren Nurul Imdad yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah ruahkan ke haribaan junjungan kita semua, Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Dengan harapan mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuahkan maslahat, manfaat, barokah yang sebesar-besarnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya bawakan adalah mengenai hawa nafsu. Hawa nafsu diberikan kepada kita umat manusia, sehingga kehidupan manusia menjadi dinamis, bisa mewarnai sejarah. Beda dengan malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan akal tetapi tidak diberikan hawa nafsu. Kehidupan malaikat itu monoton, tidak bisa membangun peradaban. Sejak diciptakan, malaikat itu selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diciptakan, yang sejak diciptakan diperintahkan untuk sujud, sujud terus sampai kiamat. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk tasbih, tasbih terus. Ada malaikat yang diciptakan untuk mencabut nyawa, nyawa saja urusannya. Oleh karena itu, malaikat monoton, tidak ada perubahan dan tidak ada potensi untuk berbuat maksiat karena tidak ada hawa nafsu. Tetapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain diberikan akal, juga diberikan hawa nafsu. Manusia ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang terindah. Manusia dengan akal dan hawa nafsunya bisa melambung ke puncak kejayaan dan puncak kedudukan. Tetapi jika manusia tidak bisa memanage hawa nafsunya, maka dia bisa tenggelam ke dalam dasar jurang kehinaan yang dalam. Bahkan derajatnya manusia yang tenggelam karena menuruti hawa nafsu bisa lebih rendah daripada binatang. Apabila manusia ini bisa memanage hawa nafsunya untuk diarahkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kedudukan manusia bisa mengalahkan malaikat. Malaikat Jibril itu tidak sanggup ke Sidratil Muntaha, tetapi junjungan kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bisa tembus sampai ke Sidratil Muntaha karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harz. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Al-ayah. Dihiasi manusia itu dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Jadi manusia dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsu. Yang namanya perhiasan itu harus digunakan pada waktu dan tempat yang tepat. Misalnya kita memakai jas, memakai jam tangan, memakai dasi, memakai sepatu. Tetapi kita gunakan ketika kita akan bekerja di sawah. Maka ini tidak tepat. Kita tidak menggunakan perhiasan pada waktu dan tempat yang tepat. Waktunya tidak tepat. Demikian juga kalau perhiasan itu digunakan pada tempatnya yang salah. Misalnya, kopiah kita simpan di kaki, sementara sepatu kita simpan di kepala. Maka ini pun perhiasan digunakan pada tempat yang tidak tepat. Jika manusia menggunakan hawa nafsu ini pada waktu dan tempat yang tepat, maka manusia akan naik derajatnya ke puncak kejayaan. Tetapi jika manusia dikuasai oleh hawa nafsunya, maka derajatnya akan turun menjadi derajat binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Kalau sapi atau kambing misalnya masuk ke kebun orang, masuk ke kebun singkong, maka yang dia makan paling hanya daunnya. Tetapi kalau manusia masuk ke kebun singkong untuk mencuri, maka yang dia ambil daunnya, pohonnya, bahkan singkongnya. Dan ketika manusia turun derajatnya, dia bisa lebih rakus dan lebih puas daripada binatang. Kalau sapi, serakus-rakusnya sapi, itu makanannya rumput. Sebuas-buasnya singa, makanannya cuma daging. Tapi kalau manusia sudah rakus, aspal, kabel telepon, minumnya solar, Pertamax, Pertalite, premium dia minum. Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga lebih rakus dan lebih puas daripada binatang. Apa saja di antara syahwat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi kehidupan manusia? Yang pertama adalah minan nisa, perempuan. Tentu perempuan ini ditujukan kepada laki-laki. Karena yang dominan biasanya adalah laki-laki. Memperlakukan perempuan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, ma akramun nisa illa karim wa ma aanahunna illa lain. Tidak ada laki-laki yang memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak ada laki-laki yang menghina perempuan melainkan laki-laki itu juga hina. Oleh karena itu, perempuan ini harus diperlakukan, harus dihormati dan dihargai. Karena perempuan ini juga bisa mewarnai dunia dengan memberikan masukan-masukan kepada suaminya. Tetapi bisa menghancurkan dunia, menghancurkan suatu negara dengan kontribusinya yang jahat. Misalnya, kita lihat sejarah bahwa banyak pemimpin dunia yang hancur gara-gara dorongan seorang istri. Di pekerjaan, seorang suami yang jujur, seorang suami yang sederhana bisa menjadi buas karena dorongan istri. Jujur, sederhana, kepala bagian, tiba-tiba istrinya berkata, "Bang, abang kan kepala bagian. Itu lihat tuh bang, tetangga kita, itu perhiasannya banyak banget. Padahal dia cuma karyawan biasa. Gelangnya sudah segede pelek beca. Abang kan kepala bagian." Gimana kek? Kata suaminya, "Ya mau bagaimana? Gaji saya cuma segini-gininya. Ya abang kan kepala bagian, apa dulu kayak sabet gitu." Nah, jika suaminya ini tidak bisa memanage istrinya, tidak bisa memanage istrinya, maka suaminya akan menjadi korupsi. Tetapi kalau suaminya bisa memanage istrinya, bisa menenteramkan dan memberikan pengertian kepada istrinya, maka suaminya akan selamat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "An-nisa'u imadul bilad." Perempuan itu adalah tiangnya negara. Perempuan itu tiangnya negara. Jika wanita itu baik, maka baik negara. Tetapi jika wanita itu rusak, rusaklah negara. Di dalam memilih perempuan pun, agama mengatur agar manusia tidak terjerumus. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum." Sungguh, seorang wanita budak yang hitam legam tapi beriman lebih baik daripada perempuan yang cantik berkulit kuning langsat tetapi musyrik. Seorang budak yang hitam legam beriman lebih baik daripada perempuan yang cantik berkuning langsat tetapi berhati bangsat. Karena kalau kita tidak pandai memilihnya, maka cinta kepada wanita
ini bisa merusak kehidupan di dunia maupun di akhirat. Karena cinta agama digadaikan. Karena cinta agama terjual. Karena cinta keyakinan jadi korban. Kemudian yang kedua, hiasan bagi manusia itu adalah al-banin, anak. Anak-anak ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang harus kita jaga dan kita pelihara. Maka caranya adalah kita arahkan, kita didik, dan kita bimbing mereka agar mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu sayang kepada anak juga justru akan menjerumuskan anak-anak kita menjadi tidak kreatif. Oleh karena itu, di dalam mendidik anak, tugas kita hanya adalah mengarahkan mereka, memberikan pendidikan agama kepada mereka, dan membimbing mereka agar kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan iman di hati anak-anak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa auladakum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu menghalangi dirimu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang cinta dan sayang kepada anak. Kita bekerja pergi pagi, pulang sore, banting tulang, mencari nafkah demi anak-anak kita. Tetapi jangan lupa bahwa anak-anak kita harus kita arahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ini, jikalau kita didik dan kita bimbing sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh, maka kita akan mendapatkan pensiunan pahala. Ketika kita sudah mati pun, anak-anak soleh akan terus mengalirkan pahala kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa jikalau anak Adam meninggal dunia, berhenti seluruh amalnya kecuali yang 3 perkara. Yang salah satunya adalah anak yang soleh. Jadi anak yang soleh bisa menjadi pensiunan pahala bagi kedua orang tuanya. Tetapi jika anak tersebut tidak diarahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak kenal kepada Allah, bahkan bukan menjadi pensiunan pahala, malah menjadi penghambat orang tuanya masuk surga. Di dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ada anak yang kurang ajar. Dia tidak kenal kepada Allah, tidak kenal kepada Rasulullah, tidak melaksanakan sholat, puasa pun tidak, dosa bertumpuk, kejahatan berkarat. Ketika meninggal dunia, di akhirat dia disidang. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa nabimu? Tidak tahu. Kiblatmu kemana? Tidak tahu. Kitabmu apa? Tidak punya. Kamu sholat?
Tidak pernah. Kamu puasa? Tidak pernah. Wah, kamu ini rusak. Kamu ini sudah rusak, maka kamu neraka. Putusannya adalah neraka. Maka kemudian si anak ini protes. Saya menuntut keadilan. Saya bisa jadi begini karena saya tidak pernah dikenalkan oleh orang tua saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak pernah dibimbing untuk beribadah. Saya selalu diantep oleh kedua orang tua saya. Dibiarin saja. Apa saja yang saya kerjakan, orang tua saya tidak peduli. Maka saya menuntut keadilan. Saya tidak ridho masuk neraka sendirian. Saya ini ingin masuk dengan kedua orang tua saya yang telah menyebabkan saya tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya masuk neraka. Maka dipanggillah orang tuanya yang orang tuanya yang baik ini, yang sudah mau ke sorga. Hei mas, sini dulu mas, gancang banget, mau kemana? Ke sorga pak. Sini dulu, ini urusan belum beres. Ini anakmu? Dilihat anaknya. Iya pak. Kamu tidak pernah mengajarkan anakmu untuk sholat? Iya. Tidak mengenalkan dia kepada Tuhannya? Iya kali. Jangan kali ngomong yang benar. Kamu tidak mengajarkan dia beribadah? Tidak. Anaknya nyeletuk. Dia enak-enakan ngaji di dunia. Dia enak-enakan ngaji di dunia, saya teler, dia diam. Orang tua saya mah enak megang kitab. Saya megang botol, diantepin. Jadi saya gimana sekarang? Kamu sekarang ke neraka. Join dengan anakmu. Gabung ke neraka. Jadilah seorang anak yang durhaka, yang tidak diajarkan dan tidak dididik oleh orang tuanya, sama-sama menyeret orang tuanya ke dalam neraka. Yang selanjutnya, syahwat kepada manusia itu adalah al-qanatiril muqantarah, harta kekayaan yang banyak, minad dhahabi wal fiddah, emas, ya, misalnya emas dan perak. Kemudian selanjutnya wal khailil musawwamah, dan kuda pilihan. Ini kalau kuda pilihan zaman dulu kendaraan yang paling bagus, paling cepat itu adalah kuda. Jet set zaman dulu itu selalu mengandalkan kuda. Jadi kalau orang sudah punya kuda yang bagus, dia sudah menjadi genset, sudah menjadi jet setnya. Orang hebatnya zaman dulu. Kalau sekarang ini kendaraan, mobil yang bagus misalnya baby band. Kalau dulu berarti cuma kuda band. Kemudian selanjutnya wal an'ami wal hars. An'am itu adalah hewan ternak, wal hars adalah perkebunan. Ini ada yang menafsirkan bahwa ini adalah perusahaan. Karena usaha zaman dulu itu kebanyakan beternak atau berkebun. Perusahaan juga ini adalah merupakan bagian dari syahwat
yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menguji manusia ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat emas dan perak ini adalah harta kekayaan, ya, istilahnya portofolio yang stabil. Kemudian kendaraan itu adalah portofolio yang selalu mengurangi dari kekayaan tetapi meningkatkan gengsi. Dan yang ketiga, perusahaan itu adalah portofolio yang nilainya selalu bertambah. Ini nanti Mang Rijal ini yang menyampaikan, ya, yang membahasnya. Ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala syahwat bagi manusia untuk mengujinya. Apakah manusia mampu menggunakannya untuk sebaik-baiknya digunakan ketakwaan kepada Allah, atau malah untuk mengumbar hawa nafsunya. Memperbanyak harta kekayaan itu bagaikan perlombaan sirkuit yang tidak ada finishnya. Sirkuit bagaimanapun panjangnya, rally yang bagaimanapun jauhnya, itu ada finishnya. Tapi perlombaan mengumpulkan harta kekayaan, harta benda, itu tidak akan sampai, tidak ada finishnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kepadamu memperbanyak harta kekayaan, itu tidak akan pernah selesai hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur, sampai kamu mati. Oleh karena itu, marilah kita gunakan harta kekayaan ini dengan sebaik-baiknya. Karena harta kekayaan itu jikalau dikumpulkan, kita hanya mengumpulkan harta kekayaan saja, maka kita tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah cukup. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa jikalau manusia itu diberikan 2 lembah emas, 2 lembah yang berisi emas, maka dia tidak akan puas, dia akan minta lagi yang ketiganya. Kapan puasnya? Puasnya adalah ketika dia sudah disumpal dengan tanah, atau dengan kata lain, dia sudah mati. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Harta kekayaan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Bahkan pertanyaannya lebih berat daripada yang lain. Kalau kita diberi amanah ilmu, maka pertanyaannya, ilmumu diamalkan untuk apa? Tetapi kalau kita diberi amanah harta kekayaan, pertanyaannya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu memperoleh harta tersebut dan kamu gunakan untuk apa? Jadi depannya ditanya, belakangnya ditanya. Pemeriksaannya lebih berat. Jikalau syahwat yang diberikan oleh Allah tadi, yang berupa minan nisa, perempuan, wal banin, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan harta kekayaan yang banyak yang berupa emas dan perak, kendaraan yang bagus, dan juga hewan ternak dan kebun, itu digunakan untuk sarana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka orang tersebut akan mendapatkan balasan di akhirat yang lebih baik. Tetapi jika digunakan bahkan dirinya tidak mampu mengendalikan titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan sarana beribadah kepada Allah, maka di akhirat dia akan merugi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.